Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Namun semoga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bukti dari rasa syukur kita atas segala nikmat karunia-Nya. Sebuah nikmat itu akan terasa lebih berharga bagi seorang yang menerima nikmat tersebut apabila si hamba yang menerima nikmat tersebut lebih mengenal dan lebih mengagungkan siapa sang pemberi nikmat. Misalkan saya diberi satu botol aqua oleh seseorang teman saya sedang haus kali. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas pemberian ini. Tetapi saya mengharapkan bertemu dengan seorang Syekh Fulan yang selama ini kita baca kitab-kitabnya, yang selama ini kita reguk ilmunya, yang selama ini dirindukan, pingin sekali suatu saat ketemu, ngobrol-ngobrol, bercengkama, berjabat tangan dan seterusnya. Tiba-tiba Allah takdirkan misalnya kita berjumpa dengan syekh tersebut yang kebetulan sedang berada di Indonesia misalnya. Duduk bareng, tiba-tiba memberikan botol aqua yang ada di sisinya karena melihat saya kehausan. Silakan. Subhanallah. Kira-kira di samping haus
di samping kegembiraan, penghormatan dan pengagungannya terhadap pemberian ini kira-kira lebih tinggi apa lebih rendah dengan tadi diberi gitu kan sama teman misalkan. Pastinya itu ya akan terasa lebih gitu. Jadi satu pemberian itu tidak dinilai dari harganya. Mungkin kalau melihat harganya kita juga bisa beli bahkan satu kardus misalnya. Tapi siapa yang memberikan? Jadi seharusnya ketika kita mengetahui bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, yang sudah lebih dahulu memberi sebelum kita menyadari segala sesuatu, sebelum kita pernah meminta, Allah sudah dahulu memberi. Ini kasih sayang Allah luar biasa. Allah yang maha agung, Allah yang maha banyak pemberiannya. Seharusnya kita harus lebih bersyukur. Tapi faktanya bagaimana di lapangan? Faktanya di lapangan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, firman Allah. Itu fakta yang Allah tulis, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Udah faktanya nggak bisa dirubah. Faktanya bisa dirubah nggak? Al-Qurannya bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Apa yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita supaya lebih mensyukuri nikmat? Yakni dengan lebih mengenal siapa yang memberi nikmat. Berarti kita harus terus-menerus belajar ilmu tauhid, akidah, tentang keimanan. Insya Allah nanti kita akan lebih bersyukur. Melihat segala sesuatu tidak dilihat dari zahirnya saja, tapi dilihat siapanya di belakang itu, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan mendatangkan syukur kepada kita. Apapun peristiwanya, syukurnya kepada Allah. Apapun takdirnya, ridhonya kepada Allah. Apapun yang kita terima, qanaahnya kepada Allah. Ini kembali kepada Allah. Kira-kira orang yang seperti itu bahagia enggak? Kira-kira orang yang seperti itu orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Pastinya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Kita sudah membahas beberapa pertemuan tentang kebahagiaan. Di antaranya salah satunya tadi, ketika kita menerima nikmat, sikap kita bersyukur. Ketika kita menerima ujian, kita bersabar. Ketika kita terjerumus ke dalam dosa, kita istighfar. Dan tiga tadi itu pasti akan kita alami, sedang kita alami, dan telah kita alami. Cuma sikap kita gitu ya. Terkadang syukur, terkadang enggak. Terkadang sabar, terkadang keluh kesah. Terkadang istighfar, terkadang tidak lupa, bahkan tidak terasa melakukan dosa. Itulah maka kebahagiaan kadang-kadang menjauh dari kita. Ya, orang muslim yang taat, yang bertakwa kepada Allah, bertauhid dengan benar, mereka lah yang paling bahagia.
walaupun diuji paling oleh Allah, paling berat. Siapa yang paling berat ujiannya kepada Allah, kepada seorang hamba? Para nabi. Sabda Rasulullah SAW, asaddun nasi bala'an al-anbiya. Paling dahsyat cobaannya, ya, siapa? Para nabi. Tapi para nabi orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Para nabi. Inilah, ya. Kita juga sudah membahas tentang keridhaan yang menjadikan kita meraih kebahagiaan yang paling agung. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para sahabat, mereka sangat ridho kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada mereka, dan mereka menjadi orang-orang generasi-generasi yang paling bahagia di dunia yang pernah hadir di muka bumi. Mereka ada yang kaya tapi lulus ujiannya, jadilah orang yang bahagia. Ada lagi yang sangat miskinnya tapi lulus ujian kesabarannya, jadilah mereka orang yang paling bahagia. Hatta ada yang sudah lumpuh, tinggal sendirian di padang pasir, ditemani anaknya. Ketika anaknya keluar, diterkam binatang buas. Bagaimana? Sendirian di padang pasir, anak satu-satunya yang nemenin diterkam binatang buas. Kalau kita masih bisakah kita bersyukur kepada Allah? Ternyata masih bisa bersyukur kepada Allah, dan dia bisa menjadi orang yang bahagia. Nah ini karena dia ridho, terutama ridho kepada qada dan qadar, takdir-takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho kepada takdir dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya, pasti dia akan menjadi orang bahagia. Karena pada setiap takdir dan ketentuan dari Allah itu, yang ia pandang siapanya yang memberikan takdirnya. Apa di balik itu semua? Di balik itu ada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ada pahala kesabaran yang dijanjikan oleh Allah, ada tingkatan derajat di surga yang akan ditinggikan oleh Allah. Semuanya menjadikan bahagia bagi seorang mukmin. Kita juga telah membahas beberapa kiat-kiat supaya mencapai kebahagiaan. Di antaranya selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah. Di antaranya lagi, kalau ingin bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Orang lain yang paling pantas kita bahagiakan adalah siapa? Keluarga kita. Kemudian orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, yang sedang menderita. Contohnya yatim dan du'afa. Seorang sahabat Rasulullah datang kepada beliau mengadukan tentang kerasnya hati beliau. Maka Rasulullah SAW menjawab, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Oh, kalau gitu tinggal usap saja ya. Datangi anak yatim, tok 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 tok. Mana anak yatim? Ini, sini kepalanya, usap, ulang lagi, begitu? Bukan.
Ini adalah kinayah. Ini adalah kinayah bagaimana seorang yang mengusap anak yatim itu seperti sang ayah mengusap anaknya dengan penuh kelembutan, adalah perhatian yang besar sebagaimana perhatian sang ayah kepada anaknya. Sedangkan anak yatim tidak mendapatkan itu semua. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan berikan makanan, berikan pakaian, berikan uang, karena itu merupakan bagian dari perhatian kita, dari sayangnya kita, kasih sayangnya kita. Tapi kalau dititipkan kepada orang lain, kurang afdol, kurang afdol, ya, karena tidak sekedar uang, makanan atau apa yang dibutuhkan oleh seorang anak yatim, tapi perhatian secara langsung, kedekatan, ada sentuhan yang tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa dinilai. Hati dengan hati, mata dengan mata, pembicaraan, sapaan, mereka membutuhkan itu. Makanya kalau kita ingin hati lembut, kata Rasulullah SAW, imsah ra'sal yatim. Yang kedua, wa at'imul miskin, dan berikanlah makanan kepada orang miskin. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yulayyin qalbak, itu semua akan melembutkan hatimu, wa tudrik hajatak, sekaligus apa yang engkau inginkan, apa yang engkau perlukan akan engkau dapatkan. Ini janji Allah. Ini janji Allah bagi orang yang betul-betul ikhlas, ya, membahagiakan orang lain, pasti dia akan bahagia. Hatinya lembut, dia ditunaikan oleh Allah urusan-urusan dan keperluan-keperluannya. Jadilah dia orang yang bahagia. Ada seorang konglomerat Afrika, dia ditanya, menurutmu kebahagiaan macam apa yang paling tinggi engkau rasakan? Karena engkau itu seorang konglomerat terkaya di Afrika. Kata beliau, saya sudah mengalami 4 fase kebahagiaan. Satu, ketika uang saya banyak, bahagia. Tapi lama-lama hilang kebahagiaan tuh. Kemudian saya belikan barang-barang mewah. Akhirnya apa yang inginkan dari barang-barang mewah? Jam tangan termahal, mobil termahal, pakaian termahal. Saya dapati dengan uang saya itu, saya dapati kebahagiaan yang berikutnya. Tapi bosan juga, hilang juga, akhirnya biasa-biasa juga, nggak ada kesan. Kemudian lebih dari itu, saya mendapat kontrak yang sangat besar menjadi supplier energi dan kapal-kapal semuanya di Afrika. Saya mendapatkan apa? Kebahagiaan ketiga. Ini lebih dari sekedar banyak uang, ini lebih dari sekedar memiliki barang-barang yang mewah, termahal. Ini kontrak lah. Tapi itu juga lenyap. Kemudian suatu hari teman saya meminta donasi kepada saya untuk membelikan kursi roda buat anak-anak yang cacat, lumpuh. Maka ketika saya berikan uangnya, kata teman saya, Anda harus pergi sendiri memberikan
kursi roda tersebut. Inilah dia, ya. Harus ditemui itu supaya dapat bahagianya gitu. Makanya saya ikut memberikan kursi roda tersebut, dan akhirnya saya betul-betul melihat bagaimana anak-anak itu dengan roda, dengan kursi roda itu berseliweran, main-main dengan temannya, dengan bahagianya. Tiba-tiba ini rasa bahagia itu datang begitu saja, dan lebih hebat dari kebahagiaan pertama, kedua, ketiga. Tapi bukan sekedar itu, kata dia. Bukan sekedar itu. Ketika saya akan pulang, ada seorang anak yang memegang kaki saya. Saya tepiskan, dia pegang lebih erat lagi. Akhirnya saya nunduk, saya pandangi wajahnya tuh anak. Lalu saya tanya, masih adakah yang engkau inginkan wahai nak? Kenapa engkau pegang kakiku? Si anak memandang wajah dia dalam-dalam. Kata si anak, saya ingin mengenal wajah Anda supaya tidak lupa. Nanti kalau saja Allah mengizinkan saya masuk surga, saya akan temui Anda. Saya masih mengenal Anda, dan sekali lagi saya ingin berterima kasih. Ini yang membuat bahagia. Kata beliau, ini ternyata ini yang paling bahagiakan saya. Hadirin, bagaimana membahagiakan orang lain itu bisa membuat hati bahagia. Dan Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal ilallah, atau ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'mini. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling utama, paling dicintai amal di sisi Allah adalah memasukkan rasa bahagia, kegembiraan kepada seorang mukmin, kepada saudara kita sesama mukmin. Ini kebahagiaan yang akan abadi, kebahagiaan yang betul-betul dirasakan oleh hati yang paling dalam, bukan kebahagiaan sementara, bukan kebahagiaan yang palsu yang kemudian hilang, tapi bahagia di dunia sampai memanjang ke akhirat. Itu semua adalah kebajikan-kebajikan yang kita sebutkan tadi. Kebajikan-kebajikan. Jadi langkah pertama apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan-kebahagiaan tersebut? Adalah kita mengenal dulu kunci-kunci kebajikan itu. Lalu kalau kita tahu kuncinya, akan terbuka kebajikan itu. Setelah kebajikan itu terbuka, maka otomatis kebahagiaan itu akan datang, tidak? Akan datang. Maka dikatakan bahwa di antara pintu ilmu, di antara pintu-pintu ilmu yang paling agung adalah mengetahui kunci-kunci dari kebajikan. Kembali Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu kecuali ada kuncinya, bahwa Allah telah menjadikan segala sesuatu ada kunci-kuncinya. Untuk apa? Untuk membukanya. Hatta surga ada kuncinya, tidak surga? Ada. Miftahul jannah apa? La ilaha illallah.
yakni kalimah tauhid. Kata beliau, Allah telah menjadikan wudu, taharah sebagai kunci dari sholat. Allah jadikan ihram sebagai kuncinya haji umrah. Kunci kebajikan adalah kejujuran. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian serius untuk apa? Untuk berlaku jujur. Kenapa sabda Rasulullah? Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa ke surga. Itu kejujuran, as-sidqu. Makanya hatta orang-orang kafir, mereka mengadakan penelitian terhadap ratusan orang yang menurut mereka sukses. Kesuksesan menurut mereka itu kekayaan, ketenaran, kewibawaan, pengaruh di masyarakat, banyaknya membantu orang lain. Itu menurut mereka orang-orang yang sukses. Diteliti semuanya, ratusan orang, kesimpulannya satu, bahwa nomor pertama yang membuat mereka sukses ternyata jujur. Kalau bisnis, dia nggak pernah hianat, dia nggak pernah nipu orang. Itu semuanya yang sukses begitu. Jadi sudah sunatullah. Kalau seseorang itu jujur di dalam perdagangan misalnya, ya, tidak nipu orang, tidak khianat kalau dia janji, tidak itu, tidak ini, betul-betul jujur dia, pasti sukses. Siapa aja. Jadi kunci kesuksesan menurut mereka nomor pertama adalah jujur, ternyata menurut mereka juga. Lalu nilai IPK, indeks prestasi kumulatif di perguruan tinggi, atau nilai rapor di SMA, SMP dan sebagainya, seberapa berpengaruh terhadap kesuksesan? Menurut mereka itu terletak di nomor 30 ke bawah. Ini nomor berapa? 30-an ke bawah ya, seingat saya ya. Belum saya cek lagi ya. Jadi kunci kesuksesan apa? Kunci kebajikan adalah kejujuran. Kunci kebajikan adalah kejujuran. Supaya kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai kebajikan, maka harus jujur. Kunci surga adalah tauhid, ya. Kunci ilmu adalah pertanyaan yang baik dan menyimak dengan benar. Menyimak itu dari kata sima, bahasa Arab ya. Sima itu mendengar. Maksudnya mendengar dengan baik itu ya menyimak kalau dalam bahasa Indonesia. Karena kalau cuma mendengar belum tentu menyimak. Mungkin terdengar oleh telinga, tapi dia tidak memperhatikan. Kalau mendengar sambil memperhatikan, namanya menyimak. Karena pada dasarnya kalau tidak memperhatikan, itu orang bukan mendengar.
Itu ya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Satu lagi kalau mau ditambahkan adalah kunci ilmu itu adalah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma, ikatlah oleh kalian ilmu itu bil kitabah, dengan tulisan. Nah, coba sekarang berapa persen yang menulis? Ya, mungkin ada 1%, 10% yang menulis. Biasanya hanya senang mendengar aja biasanya. Padahal Rasulullah SAW ya menyuruh kita kalau belajar itu ditulis. Karena kita itu manusia yang rajin lupa, susah ingat gitu. Kunci pertolongan Allah. Nah, kalau ingin pertolongan Allah ada kuncinya. Wah, kalau sudah ditolong Allah, siapa backingnya? Katanya, dia mah ada backingnya. Hebat nggak tuh kalau ada backingnya? Siapa yang menolongnya? Allah. Kalau mau pertolongan Allah, apa kuncinya? Kunci pertolongan Allah dan keberuntungan ternyata sabar. Jadi wasta'inu bis sabri, firman Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri, yang kedua wassalat. Kunci mendapatkan pertolongan Allah yang disebut oleh Allah pertama kali adalah sabar. Kemudian berikutnya Pak, salat. Ya. Merindukan pertolongan Allah tapi nggak sabar. Menginginkan pertolongan Allah tapi lalawara karena sholat, bahasa Sundanya. Meremehkan sholat. Sholat itu sekeburunya, bukan memburu sholat, tapi sekeburuknya. Orang yang memburu sholat pastinya dia seorang yang sangat rindu dia kepada sholat. Kapan nih sholat hadir lagi nih? Isya sebentar lagi, habis Isya ya Allah subuh, dan seterusnya. Lalu kunci al-mazid kata Ibnu Qayyim adalah syukur. Al-mazid itu apa? Bertambah-tambahnya kenikmatan. Kalau kita tahu nilai nikmat Allah, pastinya kita akan senang, lalu minta lagi kepada Allah. Betul tidak? Kalau kita ingin ditambahkan lagi nikmat tersebut, apa kuncinya? Syukur tadi. Jadi kalau kita bersyukur kepada nikmat, seakan-akan kita langsung memohon tambahannya kepada Allah. Dengan mensyukuri nikmat, otomatis sebenarnya kita sedang mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mensyukuri nikmat, seakan-akan kita menstempel nikmat tersebut sehingga akan ada terus sepanjang hidup kita, atau diganti dengan yang lebih hebat, lebih baik. Itu bersyukur. Hanya tadi juga sudah dijelaskan faktanya bagaimana. Faktanya adalah wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ayat bisa diubah enggak? Enggak. Jadi fakta itu bisa dirubah enggak? Enggak. Apa yang bisa diubah? Bukan Qur'annya,
kitanya yang harus diubah, ilmunya yang harus ditambah, supaya kita lebih peka dan tahu kenikmatan-kenikmatan Allah itu di mana aja. Nggak usah cari-cari kemana-mana untuk mentafakuri nikmat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu apakah kalian tidak melihat? Buka dong matanya, buka dong pikirannya, buka dong mata hatinya. Kalau kita lebih peka terhadap kenikmatan Allah, lebih banyak kenikmatan yang kita ketahui, dan insya Allah lebih mudah kita bersyukur kepada Allah. Yuk sekarang dalam hitungan 30 detik lah, setengah menit, coba hitung kenikmatan Allah berapa, mulai dari sekarang. Silakan. Ya sudah selesai, sudah dihitung. Ada yang jumlahnya lebih dari 5, ada, alhamdulillah. Ada yang jumlahnya lebih dari 10, ada nggak yang jumlahnya lebih dari 10? Tadi selama 30 detik kita ngitung, ada? Nggak ada. Itulah memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Menyebutkannya aja nikmat-nikmat Allah itu kita kadang-kadang nggak bisa gitu. Apalagi mensyukurinya. Betul tidak? Dan memang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba ngitung nikmat Allah, nggak akan pernah bisa terhitung. Ini kemampuan kita berarti masih tingkat level rendah kali. Kurang peka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba diasah lagi kepekaannya terhadap nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan dalam 30 detik, kalau 1 detik 1 nikmat aja kita hitung, kita bisa 30 nikmat yang bisa kita sebutkan, kita rasakan. Boleh kita latih misalkan ya, boleh kita latih misalkan. Ketika kita setelah sholat, kita berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika membaca alhamdulillah, ya kita ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, Islam dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan sampai 33 itu kenikmatan-kenikmatan itu bermunculan di otak kita itu. Set. Ya Allah, betul ini. Banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setiap habis sholat itu nikmatnya lain-lain yang ingat itu. Dan supaya kita lebih menghargai nikmat-nikmat tersebut, kita harus lebih terus-menerus belajar ilmu tauhid, supaya kita mengetahui siapa sebenarnya yang memberikan kenikmatan Allah tersebut, yang memberikan nikmat kepada kita itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kali waktunya sudah habis ya. Apakah ada tanya jawab? Tidak ada. Berarti kita tutup saja. Satu saja.
Alhamdulillah, satu pertanyaan katanya masih ada waktunya sebelum kita azan Isya. Silakan Pak. Ya. Kan ada 4 disebutkan tadi itu. Ya, ada 4 untuk mencapai kenikmatan, supaya dengar ya. Apa tadi? Kejujuran, kesabaran, ada sholat di situ, terus syukur. Tapi itu kriteria untuk mencapai nikmat. Apa betul gitu? 4 ya. itu. Jadi apakah kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan itu bisa disimpulkan, pertama kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Setiap kita mendapat kenikmatan Allah, bersyukur. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, istighfar ketika kita terjerumus ke dalam dosa. Dan yang keempat, kita ridha dalam setiap keadaan. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Silahkan, bisa. Tapi masih banyak kiat-kiat untuk menggapai kebahagiaan, dan orang-orang itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Namun 3 hal tadi ya, itu pasti akan selalu dijumpai oleh seseorang itu selama dia hidup. Yang 3 itu, yakni sabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, istighfar ketika berdosa. Adapun satu lagi itu adalah dikatakan tadi oleh Ibnu Qayyim bahwa itu adalah kenikmatan, kebahagiaan teragung ada pada keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu banyak jalan menuju kebahagiaan. Sehingga setiap manusia sebenarnya bisa mencapai kebahagiaan dengan apa yang ada, yang ia alami dalam hidupnya. Dengan potensi yang Allah berikan kepada dia, dia akan bisa meraih kebahagiaan. Jalan-jalannya banyak banget. Mungkin kesimpulannya, setiap ajaran-ajaran Islam itu, setiap kebajikan itu pastilah akan membawa kepada kebahagiaan. Dan supaya kita lebih tahu tentang banyaknya jalan menuju kebahagiaan adalah mengetahui kunci-kunci setiap kebajikan. Dan yang sudah kita bacakan sampai tadi adalah sampai nomor 7, Al-Mazid, ya, supaya nikmat-nikmat ini bertambah-tambah terus. Kuncinya apa gitu? Kuncinya adalah syukur. Kunci pertolongan Allah tadi nomor 6 adalah sabar. Dan ini Ibnu Qayyim menyebutkan, setidaknya di sini menyebutkan 21 kunci-kunci kebaikan yang beliau sebutkan. Saya yakin masih ada yang selain yang disebutkan di sini. Dan beliau pun menerangkan bahwa ini diantara, berarti masih banyak. Begitu barangkali yang bisa disampaikan pada saat ini. Semoga kita diberikan kunci-kunci kebahagiaan tersebut, kunci kebajikan yang membawa kepada kebahagiaan sejati. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.